Halo semuanya, kembali lagi sama saya Septi. Di kesempatan kali ini aku nggak sendirian, ada narasumber yang nemenin, namanya Saptian. Halo Sap, gimana Halo, kabarnya? baik baik. Baik. Coba kenalin diri dulu atuh. Ya, kenalin dulu aku Sofyan Iskandar. Aku sekarang nemenin Sakti buat kesempatan kali ini. Gimana kuliahnya? Aman nggak? Aman, alhamdulillah. Yakin? Insya Allah. Kan sama-sama DKV ya? Ya, gitu. Kenapa sih nerusin atau mau masuk DKV gitu? Awalnya sempat bingung sih. Awalnya tuh aku mau masuk perfilman kan dulu tuh, cuman nggak keterima lah itu sederhananya. Terus bingung mau masuk mana, adanya DKV, ya udahlah DKV aja. Terus waktu awal-awal nih, waktu lulus SMK, ngeliat DKV itu gimana sih? Dulu ngiranya DKV itu kayak ngegambar terus setiap Iya. semester aku kira tuh harus kayak jago pegang pensil gimana gimana lah sampai akhir. Ternyata kan ngegambar itu ternyata banyaknya di awal-awal doang gitu sih. Benar-benar. Nggak ada ekspektasi apa gitu selain gambar? Ekspektasinya justru ngegambar doang. Iya sih, aku juga awalnya gitu, mikirnya gitu kayak kalau masuk DKV itu harus bisa gambar, harus jago, teman-temannya juga jago gambar. Tapi emang waktu semester 1 2 pada jago sih teman-temannya. Pada bagus-bagus semua gambarnya, jadi insecure. Kalau udah masuk DKV itu gimana? Bener Ternyata gak apanya, ngegambar terus gitu? ya awal-awalnya ngira oh iya ngegambar terus gitu, cuman waktu mulai semester 3 gitu mulai lihat SKS itu RKS apa sih namanya yang Mata kurikulum kuliah ya ya? mata kuliah Iya. gitu. Ternyata nggak semuanya gambar, ternyata ada digitalnya juga gitu sih. Jadi sempat sempat lega lah gitu, akhirnya nggak megang pensil lagi. Berarti paling gak disukai gambar itu ya? Iya, karena emang belum bisa juga sih gitu, belum mahir. Terus kalau yang paling disukai, yang paling diminati apa? Sejauh ini aku sukanya videografi sih, Videografi. Wow, kenapa itu? karena emang dari dulu juga aku kan suka nonton film, terus juga suka bikin film juga, suka lah gitu. Terus juga buat dari sisi kerjaan juga aku seringnya ngambil di bidang video editing gitu sih. Oh, kalau awal mula itu gimana? Awal Kan apa? dari SMK ya? Hmm. Sukanya tuh karena apa sih? Kayak ada nggak sih cerita lucu di balik apa suka videografi ini? Dulu tuh waktu awal pertama mulai dapat kerjaan videografi itu aku nggak sengaja sih. Jadi ceritanya tuh tetangga aku tuh mau kayak ada tugas akhir gitu, jadi dia bikin kayak tugas laporan jurnal bentuknya video. Nah, jadi si tetangga aku tuh lagi nyari jasa joki lah gitu, terus kedengar lah kabarnya ke ibu aku. Terus ibu aku ngiranya aku bisa ngedit video, jadi ngasihin untuk videonya ke aku gitu. Pokoknya waktu itu aku belum bisa apa-apa waktu SMK kelas 1 kalau nggak salah teh. Jadi dari situ aku sengaja lah belajar ngedit video, gimana caranya pakai Adobe Premiere gitu sih. Jadi lebih ke nggak sengaja aja sih awalnya. Oh gitu. Tapi kenapa berani gitu kan? Waktu awal SMK tuh nggak bisa ngedit ya? Kenapa berani ngambil itu gitu? Dulu tuh berani karena teman-teman banyak yang bisa ngedit video, jadi aku kayak ajarin dong, ajarin ini, ntar aku ntar bagi hasil dulu aku bilangnya gitu. Oh, Terus juga sesekali aku nonton video YouTube buat tutorialnya gitu sih. keren. Berarti mamahnya Sabtu berpengaruh besar. Ya buat pertama Ya, kali. ya pertama kali kalau misalkan mama Sab nggak ngenalin tetangganya itu mungkin Sab nggak akan kayak gini. Iya. Terus dulu sebelum ke videografi punya cita-cita nggak sih nanti udah gede mau jadi ini gitu? Ganti-ganti sih kalau cita-cita. Kalau waktu SD dulu pengennya jadi astronot. Astronot. Waktu SMP Iya, iya, sih, iya. waktu SMP sebenarnya tujuan masuk SMK Multimedia itu awalnya mau bikin game, Oh, cuman ternyata susah. sekarang berubah lagi Ya, jadi apa? sekarang pengen jadi apa ya? Nggak tahu. Mungkin kalau buat cita-cita dekat lebih ke pengen kayak bisa bikin film sendiri aja sih. Oh, wow. Mau film tentang apa gitu? Belum tahu. Kayak enggak. Tapi ya semoga aja ya Amin. tercapai, amin. Tapi emang aku tahu Sab gitu. Ngeliat di Instagramnya gitu kan sering bikin film-film gitu. Film-film pendek gitu kan.
emang bagus sih, apalagi tugas juga videografi, bikin gitulah video. Apa? Video-videonya tuh keren pokoknya. Lihat aja we ke Instagramnya ya kalau mau tahu, kalau penasaran. Itulah singkatnya zaman sekarang tuh pengen jadi content creator kan. Banyak banget. Kadang anak-anak biasa juga kayak anak SMA, SMP juga udah mulai pengen bikin-bikin video. Nah itu menurut Sab gimana? Nah, itu sebenarnya jadi gimana ya? Jadi peluang juga gitu kan buat mereka, cuman dari sisi aku juga saingannya jadi makin luas Jadi gitu. makin banyak. Iya. Soalnya sekarang tuh jadi kalau misalnya nyari videografer kayak video sinematik tuh kan sekarang udah jarang gitu lihat di Instagram, banyaknya kayak konten-konten TikTok gitu sih. Jadi emang jadi saingan juga emang semakin ketat sih. Aku juga harus jadi belajar lagi gimana caranya kayak bikin video pendek buat TikTok kayak gitu. Berarti mulai ngerasa tersaingi ya sama Iya. orang-orang kayak gitu tuh. Nah terus kan banyak nih yang berspekulasi ya. Kalau misalkan bikin video yang bagus tuh harus pakai kamera iPhone gitu biar bagus. Itu menurut Sab gimana? Apa benar? Sebenarnya nggak harus iPhone sih gitu ya. Iya. Kalau misalnya punya kamera bisa pakai kamera gitu kan. Tapi kan kamera buat anak SMP SMA nggak Iya. mungkin lah ya. Sebenarnya kalau buat handphone sih buat kualitas perekaman video emang iPhone tuh bagus. Cuman kalau misalnya Android kayak Samsung gitu sebenarnya udah bagus sih, kayak Samsung terus Xiaomi yang lumayan mahal gitu udah bagus sih, nggak harus iPhone sebenarnya. Tapi berpengaruh besar gak sih kamera? Kamera kalau misalnya konten videonya membutuhkan yang kayak sinematik tanda kutip sih itu emang butuh banget gitu. Gitu bang. Cuman kalau misalnya kayak konten video kayak yang live streaming TikTok gitu mah nggak masalah sih pakai HP juga. Tapi kan percuma gitu ya, kayak HP bagus tapi kok nggak bisa ngambil gambarnya Yeah. ya kan. Jadi ya harus belajar ngambil gambar yang bagus tuh kayak gimana biar videonya tuh bagus gitu. Kalau misalkan ngambil video bagus tapi editingnya tuh biasa aja, itu gimana? Bisa ngaruh gak sih? Sebenarnya kalau ngambil videonya bagus tapi ngeditnya katakanlah biasa aja gitu ya. Kalau misalnya videonya kita kayak mau bikin kayak video apa ya? Apa contohnya? Kayak misalnya kayak video sinematik tuh kan biasanya nggak banyak transisi gitu, kayak cut biasa aja. Itu jelas harusnya emang jadi nggak masalah sih. Kalau misalnya editing, kalau misalnya kita tujuannya bikin video kayak video apa ya? Video TikTok buat Instagram sehari-hari gitu. Oh ya, nah itu gak masalah sih. Soalnya editing yang sederhana tuh biasanya nggak ngeganggu gitu. Karena editing tuh kan bisa kayak transisi cut to cut aja gitu. Nggak harus pakai efek jedak jeduk gitu kan. Jedak. Pernah nggak bikin jedak jeduk? Belum. Masa? Belum. Bener. Belum. Sejak ini belum. Bohong kayaknya ya. Gimana? Aku kurang suka sih sama yang jedak jeduk gitu. Kok Sabtian suka nggak? Jedak jeduk tuh aku nganggapnya kayak lucu-lucuan aja sih gitu. Nggak kayak yang buat keren-kerenan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin jedak jeduk ya oh ya udah gitu. Jadi ngehibur kita semua. Iya. Terus kalau misalkan dari videografi nih, bisa nggak sih nyari uang dari videografi jadi videografer gitu? Bisa banget. Kalau misalnya awal-awal sih aku awalnya tuh ya dari yang tetangga tadi. Itu dibayar? Dibayar. Oh iya? Anak 1 SMK udah dibayar jadi video. Karena ceritanya aku itu jadi tukang joki kan. Gitu. Lumayan sih. Terus kalau misalnya kalian mau ngembangin tuh biasanya anak videografi awal-awal tuh di wedding misalnya suka diajak-ajak gitu sih. Cuman kalau misalnya kalian mau explore lagi gitu selain di wedding, banyak di agensi-agensi juga, agensi periklanan gitu. Kan tadi di wedding bisa ikut ke wedding gitu. Tapi kan yang ngajaknya siapa? Kalau misalkan ada orang yang bingung, aduh pengen ke wedding tapi nggak ada yang ngajak gitu. Nah kalau ke wedding tuh biasanya kita harus gimana ya? Pertama kalian kayak kalau misalnya kalian pakai Instagram atau TikTok, kalian bisa di update lah gitu Instagram sama TikTok kalian isinya video-video gimana gitu yang kalian buat. Terus abis itu kalian harus bisa nyari temen yang anak-anak weddingnya gitu. Aku juga dulu kebetulan diajakin sama temen SMK yang wedding karena dia ngelihat Instagram aku gitu sih. Jadi kita harus bisa nunjukin diri dan ngedeketin orang lain juga. Berarti harus banyak-banyak relasi ya. Yeah. Gak boleh malu-malu guys. Terus di isi Instagramnya tuh sangat berpengaruh ya, karena orang mau nge-hire orang tuh ngelihat dari Instagram dulu kan awalnya tuh. Jadi perbaguslah Instagramnya.
Jangan asal post, jangan asal-asalan gitu. Kalau kalian mau jadi videographer berarti harus perbanyak video-video gitu Iya. ya. Oke, terus kalau misalkan ada orang nih pengen jadi videographer, bisa nggak sih belajar sendiri gitu? Apa harus kursus, les, atau masuk kuliah gitu? Bisa banget soalnya buat belajar sendiri. Oh bisa. Kayak tutorial dari itu juga kan sekarang udah banyak. Aku juga justru ilmu videografi paling banyak tuh dari YouTube daripada dari guru SMK atau guru kampus gitu ya. Jadi emang apanya juga yang penasaran gitu. Jadi abis nonton satu video penasaran, nonton lagi yang lain, nonton lagi yang lain gitu sih. Berarti videografi itu nggak matok ke satu cara gitu. Maksudnya tuh kayak terus berkembang gitu. Itu editnya tuh terus ya itu emang berkembang ya nggak mentok gitu di situ-situ aja. Kalau misalnya aku gitu ya, aku emang bosenan gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak misalnya ngedit style video kayak gini terus dipakai buat beberapa project, terus aku tuh justru kadang suka bosan gitu, pengen gini lagi, akhirnya ada rasa pengen kayak ganti style atau gimana gitu. Gitu sih kalau dari aku sendiri mah. Tapi emang ada banyak juga sih biasanya yang kayak ngefokusin di satu style gitu. Jadi portofolionya tuh ya kayak gitu gitu, ya nggak masalah juga sih, itu gimana pribadinya mereka. Pribadinya orang ya. Pernah nggak sih kan kerja juga ya? Ceritain atau kerja di mana gitu. Pernah apa ya jadi apa gitu bikin apa? Kalau kerja sih Pengalamannya. sekarang lebih ke freelance ya, kayak ngambil proyekan dari luar. Terus kalau misalnya dulu aku sempat magang di agensi periklanan, sekarang juga magang lagi di agensi periklanan. Terus juga dulu sempat sama wedding, cuman itu udah berhenti, aku nggak ngambil lagi sih karena kurang suka aja gitu sama suasana pernikahan gitu ya. Kenapa? Nggak tahu sih. Ya meskipun ada makanan gratis gitu ya, cuman aku kayak kurang kurang serak aja gitu sama dunia videografi di wedding lah. Kalau misalnya prewed sih aku masih suka. Oh, oh pre-wed sama wedding tuh nggak satu videografer. Biasanya beda 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 vendor lah kalau istilahnya. Oh, kayaknya nyatu gitu. Baru tahu aku. Terus aku sering lihat gitu di apa Instagram gitu, kayak fotografer mah nyantai-nyantai gitu kalau di wedding ya. Kalau videografer tuh kayak paling sibuk gitu makan tuh susah emang itu benar gitu. Iya, iya ada benernya sih, soalnya videografer tuh kayak pertama harus nyari momen kan. Kayak misalnya dulu tuh aku pernah kayak aku tuh lagi disuruh ngambil lampu ketika momen krusial gitu. Jadi momennya tuh lagi si mertua lagi ngelungin kalung melati Oh kan. iya iya. Itu teh aku lagi disuruh ngambil lampu ke bawah ke parkiran. Saya ambilin lampu ya aku lari dong ke bawah. Terus pas naik ke atas itu tadi ngalungin melati dapat nggak? Kan aku ke parkiran gitu. Dari situ, dari situ ya udahlah nggak apa-apa katanya. Masih ke backup katanya sama kamera yang lain. Oh berarti nggak boleh satu ya, harus Ya, banyak harus gitu tim. kalau wedding gitu teh. Minimal berapa sih kalau videografer di wedding? Biasanya ada fotografer, biasanya ada 2, videografer juga biasanya kadang seringnya 1 sih videografer. Tapi kadang 2, kadang ada satu kamera yang didiemin pakai tripod, satu lagi keliling-keliling gitu ngambil detailnya. Oh gitu. Lucu juga ya. Orang yang nyuruh tuh sama nggak sih? Orang yang nyuruh ngambil lampu? Iya sama makanya kan. Kenapa kan? Kenapa Makanya kan juga bingung. kok gitu ya? Kecuali kalau beda orang ya is okay gitu. Ya mungkin akunya juga salah gitu ya, harusnya aku nungguin momennya itu dulu beres baru ngambil lampu gitu. Iya. Mungkin itu karena akunya juga lagi panik gitu. Emang soalnya kayak hektik banget, kayak dogdag banget lah gitu. Misalnya kalau wedding tuh kayak jam segini harus ada di sini gitu. Kayak gitu-gitunya tuh strict banget buat jamnya kalau wedding tuh. Terus momennya juga nggak bisa diulang ya? Ya. Masa video akad gitu terus nggak ada baterainya atau memorinya, jadian lagi akadnya kan nggak mungkin gitu ya. Iya sih, keren sih berarti ya videographer wedding tuh kayak harus Iya. benar-benar itu. Terus ada nggak sih hal lucu gitu selain yang tadi ngambil lampu, Apalagi ya? pengalamannya? Paling kalau misalnya kalau pengalaman paling serunya tuh ketika kita lagi ngobrol sama klien-kliennya aja sih, kayak mereka kadang suka ngalor ngidul ngobrolin apa gitu asiknya gitu, kayak dapat teman baru, terus biasanya kan abis kerja sama tuh kayak manjang lah jadi teman jadi gimana gitu sih bagian asiknya tuh. Terus kan di dunia ini tuh di dunia video
videografer atau enggak dunia kreatif lah, kan harus perbanyak teman gitu ya. Nah itu tuh gimana sih cara nambah relasi, memperbanyak relasi gitu? Apa harus sering main keluar atau chat-chat di DM gitu atau gimana? Kalau misalnya kalian masuk kayak sekolah multimedia atau sekolah DKV, ya itu bisa jadi titik mulai kalian gitu. Jadi mulai dari teman sekelas, teman sejurusan, atau kalau kalian katakanlah otodidak, biasanya mereka tuh pada masuk grup-grup komunitas gitu. Jadi kayak ada tiap minggu kumpul nih nongkrong atau gimana. Biasanya grup komunitas sih bisa jadi titik mulai gitu. Titik mulai. Atau enggak kalau kalian mau apa nyari-nyari lowongan magang itu juga bisa. Gitu guys, itu tipsnya dari kakak Saptian. Terus ada orang nih yang mau belajar jadi videografer gitu, tapi dia otodidak tuh, bukan otodidak, tapi nggak bisa ikut apa ya kayak kelas gitu atau gitu. Bisa nggak sih, ada tipsnya nggak sih? Bisa, yang kata aku tadi tuh nonton video di YouTube, atau kalau kalian punya uang kalian bisa beli kelas online gitu kayak master class. Kayak di mana ya, lingkaran.co ada kalau nggak salah, nggak tahu sih. Iya lingkaran Kayak gitu ya. banyak kan. Iya gitu. Terus kalau mau jadi videografer pemula nih, kayak misalkan aku mau jadi videografer nih, mending belajar dulu atau memperkomplit peralatan gitu? Ya, belajar dulu dong. Ya, Maksudnya kalau punya alat juga kan, kalau nggak bisa makainya gimana. iya sih, bener. Tapi kan ada yang mikirnya tuh kayak, aduh aku cuma punya HP, HP-nya kentang gitu. Nah itu mau belajar juga susah gitu. Kayak jadiin alasan gitu si alat itu tuh. Gimana Justru menurut Sob? kalau menurut aku, kalau misalnya mau belajar gitu ya, mending pakai yang ada dulu. Soalnya takutnya kalian nggak kehatean gitu, maksudnya udah beli terus kayak ternyata gini-gini doang gitu, ternyata nggak asik, jadi lebar juga kan gitu kalau aku lihatnya gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar mah pakai yang ada aja dulu gitu sih. Kalau misalnya kalian mau belajar editing, ya udah nggak harus pakai kamera, bisa download video dari website, terus kalian edit sendiri itu kan bisa. Oh iya ya, gitu guys. Terus kalau misalkan orang yang nggak punya laptop nih, nggak bisa ngedit kan, dia udah ngambil itu pakai HP, ngedit di HP juga bisa kan? Bisa. Bagus juga sama hasilnya. Bagus-bagus aja sih, gimana kalian ngeditnya gimana gitu. Maksudnya aplikasi itu bukan jadi batasan lah gitu, gimana ide kalian buat ngeditnya gimana gitu. Berarti aplikasi apapun gitu, Ya, ya kan? Tuh guys, kalau kalian mau belajar videografi, ya jangan beli alatnya dulu, pakai dulu yang seadanya, belajar dulu, terus perbanyak pengalaman kayak apa ya, latihan. Itu sangat mempengaruhi ya, gitu. Terus terakhir, ada pesan dan kesan gak sih buat orang? kalau pesan dari aku sih paling jangan takut buat mulai sih, kayak yang tadi saya bilang kan, kayak apa, takut HP-nya kentang atau gimana gimana gitu. Maksudnya kalau mau belajar mah ya mulai wae dulu gitu, gak usah banyak takut-takutnya, karena biasanya kita tuh nggak jadi mulai karena takut. Oh iya, Ya kan, ya nggak mulai-mulai gitu. jadinya kita nggak mulai-mulai, jadi nggak ada progresnya. Begitu, mendingan kalian nyoba terus gagal, terus nyoba lagi, daripada kalian nggak nyoba ya udah gitu, kalian nggak akan kemana-mana gitu sih. Gitu. Oh ya, aku jadi ingat tadi. Eh, misalkan aku baru nih belajar gitu ya sendiri otodidak, ngeliat tutorial di YouTube. Nah, buat apa ya, nyari klien tuh gimana gitu? Apa harus nunggu atau nyari kemana gitu? Klien untuk pertama kali gitu ya, karena aku pertama baru belajar juga. Terus kalau misalkan nyari apa, ada ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan masih belum pede gitu. Nah gimana? Sebenarnya kalau jadi videografer tuh kalian, atau nggak usah videografer deh, kayak fotografer atau desain grafis, kalian tuh harus bisa nunjukin ke orang-orang kalau kalian tuh masih relevan gitu, maksudnya masih eksis gitu. Jadi katakanlah ada desain baru nih, kalian coba belajar, coba expose ke orang-orang kayak, oh aku bisa nih bikin yang kayak gini. Jadi biasanya ya gitu sih, soalnya kalau kita diem aja nungguin gitu susah biasanya. Jadi kita tuh harus bisa nunjukin kalau kita teh ada ke mereka gitu, katakanlah ke orang lain, baru orang lain bisa ngelihat kita sebagai apapun yang kita lakuin gitu. Kalau misalnya kalian pengen ke videografer, ya kalian kalau bisa tunjukin lah gitu, kalian teh emang videografer. Insya Allah nanti juga kalian bakal dapat klien pertama kalian gitu. Berarti harus
hasil karya kita tuh di-upload di Instagram atau di mana ya sosial media biar orang-orang tuh tahu gitu. Soalnya gimana ya, kesempatan tuh emang jarang datangnya kan. Ada yang bilang katanya keberuntungan tuh ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Nah, Tuh, jadi kalau bisa ya kalian siapin diri kalian sama tunjukin gitu kalau kalian tuh mampu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ya udah kalian ambil gitu. keren. Tadi apa kesempatan? Keberuntungan. Keberuntungan Adalah adalah kesempatan bertemu dengan persiapan. siapa tuh, guys? Jadi yang mau mulai langsung aja mulai, jangan ragu-ragu, terus belajar, terus perbanyak relasi juga kan. Terus apalagi tadi? Apalagi Apalagi? Ya jangan ragu-ragu lah, pokoknya langsung mulai. Kalau kalian emang minat ke videografi, bukan cuma buat videografi ya, kalian mau fotografi atau mau desainer atau mau nyanyi atau apapun itu ya, kalian harus belajar terus mulai, jangan malu juga gitu guys. Keren banget ya apa yang tadi udah dibicarain sama Saptian. Tepuk tangan dulu guys. Terima kasih Saptian Iya, udah makasih juga. nyempetin hadir di sini. makasih juga udah Terima ngundang. kasih. Semoga bermanfaat, kalian bisa ngambil ilmu-ilmunya yang dari Amin. Saptian. Amin. Dadah. Nilai videografinya berapa? Ah. Ih keren. Dadah.